Yes. Kita mulai nggih, Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian malam hari ini dengan bersama membaca doa syahadat raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah pengajian kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Blondong rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Ba'da maghrib menjelang isya kita isi dengan tholabul ilmi bab pasolatan. Di samping nikmat-nikmat lainnya yang tidak kita sangka-sangka, Allah hadirkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan ada keberkahan, ada ilmu, ada amal jariah, ada pundi-pundi amal yang insya Allah itu akan memberatkan pahala kita kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf terlambat ya, karena tadi dari Melati, Sinduadi Melati Sleman. Jadi kalau Selasa minggu kedua itu ada jadwal di sana ya. Ibu-ibu cantik-cantik gadis tahun 70-an mungkin ya. Gadis tahun 70-an, Pak. Jadi sekarang okay. Ya alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi. Ini kita akan mengambil judulnya orang yang sholat tetapi kok tidak diterima sholatnya. Jadi 3 golongan yang sholatnya ditolak. 3 golongan orang yang sholat tetapi pahalanya itu tertolak atau tidak terangkat. Artinya amal sholatnya itu sia-sia. Maksudnya sia-sia karena ada penyebabnya. Nah, apa penyebabnya? Jadi penyebab amal sholat yang tidak terangkat atau tidak diangkat. Saya merujuk kepada sebuah hadis dari riwayat Ibnu Majah nomor 971. Kita dulu pernah saya sampaikan di sini ya, di pas kultum pagi kalau tidak salah. Sekarang saya ulangi lagi di sini untuk mengingatkan kita semua. Ini ada yang bab laki-laki, ada yang bab perempuan, ada yang dua-duanya. Jadi rahimahullah, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah satun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim sibron, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitatun,
wa ahwanun mutasorimani. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kenapa menggunakan radhiyallahu anhuma? Dulu pernah disampaikan Pak Dawam juga di sini, masih ingat gak itu? Abdullah ibnu Abbas adalah, Abdullah sendiri adalah putranya dari Abbas. Abbas adalah pamannya Kanjeng Nabi. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib. Anhuma kok bukan anhu? Anhuma untuk keduanya karena Abdullah bin Abbas itu adalah sahabat Nabi. Beliau masih sempat hidup bersama Nabi sampai usia 15 tahun. Maksudnya begitu usia 15 tahun ke sini Nabi Muhammad wafat. Kemudian Abbas sendiri adalah paman Nabi. Jadi putra dari Abdul Muthalib. Karena dua orang ini mengaku Islam, beriman kepada Allah dan bersaksi adanya Rasulullah Muhammad, lalu hidup sejaman dengan Nabi, maka dikenal dengan sahabat. Jadi tidak semua orang yang hidup sejaman dengan Nabi itu sahabat. Sahabat itu syaratnya adalah dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas ini menyampaikan ada 3 hal, ada 3 golongan yang orang itu sholatnya tidak diangkat. Fauqa ru'usihim, di atas kepalanya, shibron, meskipun sejengkal. Shibron. Ada beberapa hadis yang lain itu memang menggunakan kata-kata shibron, 1 jengkal, 1 depak. Jadi satu ukurannya masih ukuran tidak baku. Ya. Ini shibron. Jadi saking meskipun di atas kepala sejengkal itu tidak akan terangkat amal sholat seseorang itu. Yakni siapa? Ada 3. Yang pertama, rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Seorang pemimpin laki-laki yang memimpin suatu kaum di mana kaum tersebut tidak suka kepada dia. Yang kedua, wa imra'atun batas wa jaujuha 'alaiha sakhitun. Seorang perempuan, yakni istri, dia itu melewati malam tidur dengan nyenyak sementara suaminya tidak ridho. Ada masalah, berarti si suami ini tidak ridho dengan istrinya. Lalu yang ketiga, wa ahwanun mutasorimani, 2 orang bersaudara yang berkelahi atau berselisih. Karena kita terkait dengan pasolatan, jadi kita itu ngaji pasolatan tidak melulu kaifiat atau tata caranya sholat, tetapi beberapa hal yang terkait dengan sholat. Apakah orang itu disebut baik kalau sholatnya baik, atau kebalikan? Apakah sholat seorang yang sholatnya baik dia akan baik? Nah, belum tentu. Kalau dia sholatnya baik, sholatnya maksudnya dari takbiratul ihram sampai salam baik, paham dia, berarti dia baik, baru hablum minallah dengan urusan Allah. Tetapi begitu selesai sholat, assalamualaikum, dia misuh-misuh, dia berbuat yang nggak baik, maka dia sholatnya dia tidak menjadikan dia itu orang yang baik. Orang yang baik setelah hablum minan nas diantaranya adalah serawung. Ya, boleh saja orang itu dengan orang lain, dengan warga yang lain akur, tapi sholatnya tidak baik, bisa jadi. Nah, kita itu pengennya sholatnya baik, hubungan sesama pun baik. Jadi ada hablum minallahnya, hubungan dengan Allah baik, dengan sesama pun baik. Ada orang yang samanya baik, wah pokoknya nyoh-nyohan, suka menolong ya, tapi dia jarang sholat, bahkan gak mau sholat. Ada. Mungkin kita nggak, mudah-mudahan tidak ada ya. Mungkin di tempat ada, dia baik, suka nolong, suka membantu, apalagi mau pemilu ya.
dadakan, berarti baiknya ketahuan. Itu baik itu. Tetapi begitu urusan sholat, dia jarang ke masjid, apa sholat berjamaah, sholat pun jarang, ya. Nah kita pengennya sholat kita itu baik secara vertikal kepada Allah, juga dampak dari sholatnya min asari sujud, dari bekas sujud, dari bekas sholat itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pun baik. Amin ya robbal alamin. Itu semua sholat nggak diterima, apa wajibnya apa sunnahnya? Misalnya sesuatu yang tidak apa sholat saya tobat. Tidak diangkat. Ini. Jadi disebutkan di sini tidak disebutkan secara khusus sholat fardu apa sholat sunnah. Nah, ditekan dalam syarahnya disebutkan la turfa'u sholatuhum, itu tidak diterima sholatnya. Ini menunjukkan betapa jangan sampai melakukan 3 hal ini, menjadi 3 golongan ini supaya sholat kita itu diterima. Kita itu nggak sampai mikirin sholat kita diterima atau tidak. Pokoknya kita maksimalkan, ikuti syariatnya, kaifiatnya. Urusan diterima tidak diterima itu adalah haknya Allah. Tetapi secara teori, merujuk kepada hadis-hadis, kita harus tahu sholat yang diterima yang bagaimana, sholat yang sah memenuhi syarat itu seperti apa. Itu kita pelajari. Kan nggak bisa ujuk-ujuk sholat maghrib pakai baju bau, misalnya pakai sarung, ya nutup aurat dia, tapi kotor, ya. Terus tempat sholatnya juga kotor. Berarti ada syarat sah sholatnya yang tidak terpenuhi. Lalu sholat apa yang tidak diangkat oleh Allah dalam hadis ini? Tidak disebutkan secara khusus. Berarti apapun sholatnya, selama dia termasuk salah satu atau 3-tiganya, la turfa'u sholatuhum fauqa ru'usihim sibron, meskipun sejengkal. Siapa saja? Yang pertama, rojulun, kalau diartikan saklek, laki-laki. Amma kaumin, memimpin suatu kaum. Wahum, dan si kaum itu lahu, terhadap si rojulun karihun, benci, mereka benci. Kalau bahasa gampangannya, seorang pemimpin yang tidak disenangi oleh umatnya atau rakyatnya. Kalau dihubungkan dengan sholat, rojulun, imam. Ini ada yang mengartikan imam yang tidak disenangi jamaah. Jadi imam itu ada 2 maksud yang maksud dengan imam sogir, imam kabir. Kalau imam sogir itu kecil, imam kecil itu yaitu imam sholat berjamaah. Adapun imam kabir yaitu pemimpin yang dia itu berkuasa dan menguasai wilayah tertentu. Berarti dari mulai lurah, kan ada wilayahnya, itu pemimpin kabir. Terus camat atau panewu, terus bupati, gubernur, terus presiden. Itu kabir, meskipun kabirnya bertingkat-tingkat ya. Itu Pak, misalnya kan presiden atau sampai lurah, separuh senang, separuh enggak. Baik, bagus ini. Karena kita itu tidak pernah mensurvei siapa yang senang dan siapa yang tidak senang. Banyak tidak berarti dominan, maksudnya kuasa ya. Misalnya orang di sini benci, tidak suka, lebih banyak yang tidak sukanya. Tapi dilihat dulu dia tidak sukanya atas dasar apa. Kalau seorang imam, dia misalnya biasa syarat sah imam terpenuhi, tapi tidak disenangi oleh orang tertentu, oleh jamaah. Misalnya faktor kayak terahnya si fulan, aku seneng. Berarti dia tidak mendasar. Bencinya, tidak sukanya itu tidak mendasar. Nah, imam seperti ini tetap bisa terangkat pahala sholatnya. Tetapi kalau ada imam, dia itu memimpin, dia berbuat yang tidak sesuai dengan syariatnya. Kalau dalam sholat misalnya sudah jelas di sini, mohon maaf ya,
Nah Pak, itu kan kalau pas duduk sujud, duduk antara sujud agak susah nih Pak. Nah, seandainya saya tahu ini, itu kalau duduk antara sujud lama mesti repot. Saya tahu, tapi saya tetap, misalkan saya jadi imam, saya duduk begitu sujud, Allahu Akbar, duduk di antara sujud lama. Allahumma gfirli warhamni, itu wajibuni sampai selesai pelan. Bisa jadi tidak disenangi oleh satu makmum. Meskipun satu makmum yang tidak senang, bisa jadi membuat la turfa'u sholatuhum. Jadi harus hati-hati banget ini. Ini bukan nakut-takutin. Disampaikannya kan gini kalau belajar hadis. Kalau ada hadis ancaman, maka harus disampaikan juga hadis lainnya yang untuk menyeimbang, yang lebih bijak. Jadi tidak, oh jadi imam gini. Nah, terus disampaikan juga keutamaannya menjadi imam. Jadi seimbang. Kalau disampaikan yang menakutkan semua tentang imam, bahaya nanti gak ada sholat jamaah, gak ada imamnya ya. Kalau sholat sendiri silakan. Kalau sholat sendiri mau lama silah ya. Ini kalau jadi pemimpin, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Poinnya adalah imam yang dia itu tidak disukai oleh kaum. Tapi kalau dihubungkan yang model sekarang ini kan kayak mungkin kan pilihan. Nggih. Kebetulan jago saya itu nggak jadi, nah kan gede kan kalau kan gitu. Padahal jagonya itu 3 yang jadi 1, mungkin 2 kelompok ini kan nggak begitu suka gitu. Nggih. Nah itu gimana itu? Ya, itu berarti suka dan tidak sukanya tidak syariat, atas dasar kebencian alias kalah. Kecewa, bukan benci, itu kecewa. Ya. Ini kalau dibencinya karena syariat, dia misalkan menjadi pemimpin tapi angkuh, dia pemimpin tapi arogan, dia jadi pemimpin tapi tidak bijaksana, pilih kasih misalnya. Nah itu orang lain tidak senang, maka siap-siaplah la turfa'u sholatuhum. Ini kalau terkait dengan pilihan ya, pemilu silahkan jenengan pilih. Di Bantul itu kan 1, 2, 3. Di Jogja 1, 2, 3, pilih salah satu saja. Mau pilih yang 1, 2, 3 silahkan, nggak usah laporan ya. Yang tahu jenengan dan kotaknya yang ada di situ ya. Udah itu urusan politik ya. Apakah kita tidak boleh bahas politik? Wajib. Kita harus bahas politik. Kita itu ada kebijakan-kebijakan, gas harganya sekian, sembako sekian. Sekarang itu Pertamax apa yang turun? Pertamaxnya ya, kan ada 2 Pertamax itu. Pertamaxnya aja. Ya Pertamax turun juga itu kan siapa itu? Kebijakan dari politik ya. Wah tentunya kan dari DPR anggota dewan ya. Jadi menentukan kebijakan-kebijakan. Kalau kita pasrah aja, luweh ya siap-siap diatur oleh orang yang mungkin kita tidak suka. Maka sebisa mungkin kita gunakan hak pilih yang sebaik-baiknya. Tidak mengarahkan kepada calon A, B, C. Pokoknya pilih yang menurut jenengan terbaik. Oke, ini kita geser ya, kedua ya. Ini biar waktunya cukup. Jadi intinya yang nomor 1 itu imam. Jadi hati-hati, imam itu tidak harus imam sholat loh ya. Bapak-bapak juga imam kan? Imam di keluarganya, di keluarga. Presiden di keluarga ya. Hati-hati itu kalau misalnya ada satu anak yang tidak suka, waduh jangan-jangan sholat kita tidak diterima. Kan ada yang pernah tanya, apa tandanya sholat itu tidak diterima? Apa tandanya sholat seseorang itu tidak diterima? Secara fisik memang tidak ada. Apa ada simbolnya, ada tanda si fulan tidak diterima. Tapi tidak diterima sholat seseorang diantaranya adalah nanti dia perlahan-lahan sholatnya seperti orang munafik. Ya ini apa? Pengen malas-malasan, kemudian pengen dipuji, lama kelamaan blas ora sholat. Itu berarti sholatnya sudah ciri dari sholat tidak diterima. Maka hati-hati. Sekarang musim hujan, subuh
Kalau malas itu dingin kan, apalagi jam 4 kurang berapa Pak? Jam 4 kurang 11. Jam 4 kurang 11 wis manjing subuh loh. Enaknya pas enak-enaknya tidur kan? Kecuali kalau memang hujan dan kita nggak ada payung, nggak ada mantel di rumah. Tapi ingat kemarin kan, sebisa mungkin kalau di rumah berjamaah kan kemarin, jangan kalian sholat di rumah kecuali sholat yang maktubah berjamaah ya. Kalau yang sunnah-sunnah di rumah, yang wajib itu di sini kepepetnya maka berjamaah. Wajib tapi berjamaah di rumah. Pribun? Ada temannya. Nggih. Oh, nggih. Ini mohon maaf ya, ini saya secara umum nggih. Jadi jangan putus asa dengan mohon maaf ya, kesendirian atau lonely ya. Sendirinya seseorang, saya pengen berjamaah, hujan, deres, gimana ini? Sholatnya sendiri saja itu sudah sepertinya orang berjamaah. Lah gimana lagi? Kan gak ada lagi yang lain. Maka sholat sendiri. Justru ketika sholat sendiri, kita yang mengatur ritmenya sholat, bacaannya itu kita. Ya. Jadi mau bacaan surat An-Naba, mau surat Ar-Rahman, suka-suka kita. Malah bisa panjang. Ya. Ketika sendirian itu perbanyak ingat kepada Allah. Mohon gak Pak Junaid, meskipun sendiri bagaimana itu? Tetap sholat wajibnya di awal waktu. Kalau pas hujan ya, wah ini kalau hujan bisa perjalanannya mungkin sudah di rumah, ajak suami atau istri. Seandainya tidak ada maka sholat sendiri, tetap di awal waktu. Ya, pokoknya pahala kita itu beruntung menjadi muslim. Apapun kalau diniati dengan lillahi ta'ala atau sama Allah jadi pahala. Oh nggak sholat jamaah berarti nggak 27. Tenang, yang berangkat 27 pun, yang berangkat ke masjid siapa tahu bukan karena Allah, tapi karena pengen dipuji. Nah sementara jenengan sholat sendirian di rumah lillahi ta'ala. Yang tidak boleh itu yang tidak ke masjid tidak sholat mati. Itu yang nggak boleh itu. Ora sholat, ora ke masjid, ora sholat ning omah, malah bablas tidur, nggak sholat itu yang nggak boleh. Pesan itu gini, kalau apapun diawali dengan nama Allah, dengan melibatkan Allah, maka pertahankan sampai ending pun tetap di jalan Allah. Jenengan mau ke masjid, itu kan tujuannya mau zikir, mau menghadap Allah karena Allah. Di begitu perjalanan ada yang menyimpang sedikit atau ada yang mengganggu, kembalikan lagi niat kita mau ke masjid untuk sholat menghadap Allah. Jadi bukan karena untuk dipuji orang lain, bukan pengen disanjung. Apapun diawali dengan bismillah, eman-eman kalau di akhirnya itu malah karena manusia atau karena orang, alias karena riya, rugi ya. Jadi kalau ada orang yang pagi-pagi bismillahirrahmanirrahim ala Allah, la haula wala quwata illa billah, itu berarti dia sudah menyebut nama Allah, pasrah, tawakal kepada Allah. Tapi kenapa kok di dalam perjalanan, di tempat kerja kok mengesampingkan syariat Allah, seolah-olah Allah tidak melihat, seolah-olah tidak melibatkan Allah, maka dia sudah mengingkari tekadnya di awal ketika mau berangkat. Ya, misalnya ini yang gampang aja yang depan saya nih, mati ini bismillah. Jualan itu termasuknya fardu kifayah. Jualan itu termasuk fardu kifayah. Coba kalau semuanya pembeli nggak ada yang jualan, gimana tuh? Maka yang jualan itu fardu kifayah. Misalnya mati ini di SD, itu fardu kifayahnya itu. Kalau nggak ada yang jualan, anak-anak repot mau jajan di mana juga ya. Ada yang sarapan mengandalkan jajan kan ada. Ya bismillah, mati ini berangkat pagi-pagi. Ya bismillah, di sana sambil nunggu anak-anak istirahat kan bisa baca-baca apa, subhanallah. Kan pas
bukrotan wa asila atau bukrotan wa asiya, pada pagi hari dan petang hari. Nah, pagi hari itu setidaknya sampai istirahat bisa baca-baca ya subhanallah, alhamdulillah. Karena diawali dengan pas berangkatnya bismillah, tawakkaltu, saya mah niat jualan. Laku nggak laku, dapat banyak atau sedikit, pasti disetting oleh Allah. Rezeki itu nggak bakal ketuker sesuai dengan apa yang kita usahakan. Oke, sesuai porsinya masing-masing. Mati ini kalau misalkan satu hari ujung-ujung dapat 1 juta kan stres juga itu malah. Ya kan, ujung-ujung dapat 1 juta. Waduh, masa sih? Uang modalnya jaga 1 juta pada dapat 1 juta, bisa repot itu. Atau bisa nanti malah nggak jualan berapa hari-hari, habis itu modalnya malah habis ya. Jadi memang lalu dengan bismillah. Oke, terus yang kedua ini agak sensitif, tapi harus disampaikan karena hadis. Wa imro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang dia itu melewati malam sementara suaminya tidak ridho. Kira-kira apa ini? 17 ke atas. Nah, 17 tahun ke atas. Ini Afnan ada nggak? Ada yang ketutupan tuh Pak Haris. Jadi gini, nggak apa-apa karena ini fikih itu harus disampaikan. Ya, bukan dibuat tabu ya. Seperti mimpi basah itu harus disampaikan. Jadi seorang perempuan dia itu pada malam hari bisa tidur dengan nyenyak, sementara suaminya itu tidak ridho. Pertanyaannya kenapa suaminya tidak ridho? Ini bisa jadi ada perkara terkait dengan apa? Adanya kebutuhan secara kebutuhan itu dalam kurung jima ya atau bersetubuh. Si suami pengen, istri menolak tanpa ada alasan yang syar'i. Dia dalam keadaan normal, maksudnya sehat, tidak haid, lagi suci, pokoknya bugar. Tapi ketika suaminya, mohon maaf ya, pengen kok menolak, lalu si suami itu enggak terima, mutung. Apa namanya kalau bahasa Jawanya? Gondu ya. Maka apa? Semalam itu ada yang di hadis yang lain, si perempuan itu maka malaikat bisa mendoakan untuk melaknat perempuan tersebut, si istri tersebut. Nah, kalau dari ini sholatnya tidak diterima. Berarti sholatnya yang sebelum tadi itu mungkin maghribnya, mungkin asarnya itu tidak diterima gara-gara membuat suaminya tidak ridho. Dan berlaku kan di sini ya. Di sini memang disebutkan sebaliknya, tetapi kita harus apa namanya moderatnya suami sama. Karena kan ada saat-saat, mohon maaf ya, kalau ayam itu ibarat hewan kan ada birahinya ya. Perempuan pun sama. Mungkin ketika si perempuan itu pengen, kok suaminya normal aja, sehat-sehat aja, nggak ada capek, nggak ada, kok suaminya menolak. Bukan maka nanti semalam itu ada yang istilahnya itu di malaikat akan melaknat perempuan yang seperti itu atau suami ke istri. Melaknatnya berarti apa? Bisa jadi ada amalan dia berbuat baik tapi tidak diterima. Yang tadi di sini adalah sholatnya tidak diterima. Selama ada potong kok cuma sehari. Nah ini musuhannya jenengan itu mentok-mentoknya bermusuhan seorang muslim ya dengan yang lain itu 3 hari menang-menangan. Setelah 3 hari harus damai. Ojo apa namanya bernusu-nusu terus-terusan sampai 3 hari 4 hari malah perpanjangan waktu ya seminggu. Jangan, itu 3 hari. Setelah 3 hari harus kembali lagi. Tapi gampang ini uang aja udah. Pengalaman. Nah, ya kalau ada uangnya, kalau nggak ada uangnya repot ya. Ini sekarang tanggal 12 aja masih. Ini sebisa mungkin kalau ada suaminya mengajak gitu ya, dilayani. Sebisa mungkin, bahkan bohongnya istri atau suami juga ya, bohongnya istri di depan suami ketika berhubungan merasa dia nggak puas atau dia belum apa namanya istilahnya orgasme itu ya, belum itu, tapi
untuk menyenangi suami dia pura-pura seperti itu malah dapat pahala. Ya. Tapi jangan terus-terusan pura-pura, nanti jenengan rugi sendiri ya. Yang enak suaminya, jenengan malah tersiksa batin ya. Oke. Jadi ini terkait ada hubungannya dengan sholat. Hati-hati ya. Apakah ini berlaku untuk pengantin baru atau yang masih nom? Semua selama dia masih status istri, ada status suami, maka berlaku ini. Tidak berarti ini yang wah saya tua, saya sudah usia atas misalnya. Ya. Gih. 38 masih ada. Jadi ini nasihatnya adalah sebisa mungkin ada komunikasi antara suami dengan istri. Di pas sela-sela begini itu ada komunikasi dengan antara suami dengan istri. Bab berhubungan. Jangan lewat WA di kamar 1, kamar depan. Ngene. Mending ketemu, kalau bahasa Sundanya itu Pak Amprok, Jonghok itu berketemu langsung itu lebih enak ketimbang masa sama suami sih kok Anan. Saya seton ya. Lewat WA nggak seru, mending langsung. Mending Pak Amprok maksudnya bertemu langsung, bermuajahah. Ketemu omong-omongan sambil ngeteh kayak apa sambil jadi sampaikan buat kesepakatan ya, atau bun kalau pas lagi masa-masa gini atau seminggu yang akan datang ini ya kita harus dipahami karena ada kerjaan gini, mungkin agak sensitif, mungkin agak capek dan lain-lain. Jadi kalau misalnya pengen itu ditahan dulu atau gimana caranya dialihkan dulu. Jadi ada kesepakatan itu lebih fair ya, lebih fair dibandingkan masing-masing mengandalkan egonya. Suaminya begitu pengen banget, pokoknya harus ya, istrinya lagi nggak siap, malas-malesan. Nggak mau. Dulu kan ada ya, pernah saya melihat di televisi itu ada seorang istri itu disiram ya, mau dibakar itu karena dia tidak mau melayani suaminya yang baru datang dari keluar kota jauh kerja terus kembali ke rumah malah nggak mau. Kalau misalnya diperkosa, Apa yang siapa yang diperkosa? ngeyel gitu loh. Nah, itu namanya kalau dikaitkan dengan hukum ya KDRT ya, kejahatan di rumah tangga. Dikomunikasikan dengan baik ya. Jadi pokoknya ini ada adabnya ya, ada adabnya itu. Sampai kalau di santren itu ada istilah kitab Ukudul Jen. Itu tentang pernikahan sampai ke berhubungan, tata caranya itu disebutkan dan adab-adabnya. Ya, tidak langsung tancap gas gitu langsung, enggak. Harus ada istilahnya itu power play ya. Apa namanya itu? Pemanasan. Bagaimana antara, karena ini kalau ngomongin itu ya. Maksud saya ini biar semuanya, karena ini semua sudah dewasa. Antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki saja itu beda-beda bagaimana ketika dia mau berhubungan. Mungkin ada yang dengan sentuhan sedikit atau dengan titik tertentu langsung, ada yang diapa-apakin meneng we. Bisa jadi ada. Karena setiap orang beragam. Nah, itu bukan ahlinya saya ya. Itu dokter siapa tuh? Boyke ya. Itu yang paham. Kalau kita itu ngomongin itu terkait dengan ibadah, diniati dengan ibadah, yakni diawali dengan bismillah, Allahumma janibna minas syaiton. Jangan sampai nggak berdoa ya langsung tancap gas aja, lali malah langsung matiin lampu terus lupa, maka setan akan berperan. Nah, makanya anaknya jadi anak setan ya, beragajul ya. Nauzubillahi min dzalik. Oke, kemudian yang ketiga ini 9 menit, yaitu wa akhwanu mutasorimani, dua saudara yang berselisih, konflik. Jadi kalau ada dua orang berkonflik,
berpotensi sholatnya tidak diangkat, amalan sholatnya tidak diangkat meskipun sejengkal. Ya, sejengkal. Sibron itu ya sejengkal. Artinya apa? Sholat jenengan itu masih ngendap aja, belum dicatat sebagai amal sholat. Kalau ada dua orang saudara berkonflik, mutasorimani, ini ya berarti saling berkonflik. Berkonflik ini kaitannya dengan yang logis. Kalau yang berkonflik berbeda pendapatnya terkait dengan hukum, ya misalkan ini sekarang ada di grup ya, mungkin Pak Haris atau siapa ini yang di sini ikut grup LCM itu, jamaah masjid itu ada membahas tentang jabat tangan salaman setelah sholat. Ada yang membolehkan, ada yang melarang, ada yang terserah, ada yang sunnah dan lain-lain. Ya salaman ini memang salamannya enggak, tetapi caranya itu yang mungkin yang beragam. Nah, gara-gara salaman, misalnya saya dengan Pak tadi, kalau saya itu prinsipnya setelah sholat nggak usah salaman kalau mau salaman nanti bar rampung salaman. Nah misalnya Pak tadi itu pengen begitu assalamualaikum langsung salaman kanan, salaman kiri, depan di dawel salaman, lurus balik kanan salaman. Misalnya gara-gara itu saya berselisih. Nah bisa jadi sholatnya saya dengan Pak tadi itu tidak diangkat. Ya udah perkara yang salaman gak salaman biarin aja, masa gara-gara salaman gak salaman terus udah mutung, udah sengit-sengitan. Ya terus gimana yang salaman? Silakan aja mau salaman. Budaya kita di sini kan dulu pernah mungkin ya kata Pak Kasilan dulu kalau habis sholat ada salaman ya. Dulu kalau sekarang enggak ya sudah yang jalin aja. Tidak salaman ataupun salaman pun jenengan baik-baik saja. Kalau mau salaman ya jangan ditolak. Kalau ada yang mau salaman jangan ditolak. Hey sorry ya, saya nggak menerima adegan itu, nggak bisa ya. Udah salaman aja ya. Kalau mau salaman di luar, sudah selesai salaman sambil nanyain kabarnya gimana. Itu mengakrabkan, mencairkan suasana. Atau baru datang. Kalau pas lagi baru sholat assalamualaikum salaman, saya baru tak astagfiru salaman. Mau baca gini salaman lagi kan malah repot. Ya. Itu bab salaman. Jadi jangan sampai ada dua orang bersaudara berselisih, berkonflik karena berpotensi termasuk sholatnya la turfa'u sholatuhum. Sholatnya tidak diangkat. Faqaru usihim, di atas kepalanya sibron meskipun sejengkal. Nggih. Tadi dikatakan dua bersaudara berselisih tidak diangkat sholatnya. Kalau misalkan sekarang itu kan banyak Pak yang ini misalnya sama saudaranya kandung bisa putus karena gara-gara warisan mungkin itu bisa jadi itu bagaimana? Padahal orangnya kedua-duanya itu sholatnya bagus, tapi tidak saling menegur antara saudara juga kandung umpamanya itu bagaimana? Inilah yang tadi saya maksudkan, orang yang sholatnya baik belum tentu baik dalam akhlaknya. Dia sholatnya buktinya tadi disampaikan Pak Kasilan, dia sholatnya baik, ada dua orang sholatnya baik berjamaah di masjid, tapi dia bermasalah dengan saudaranya misalnya bab warisan. Apakah ini termasuk latur pang sholatuhum? Hadirin rahimakumullah, penekanan dari hadis ini itu tidak diartikan saklek, tapi kita menjaga betapa pentingnya seorang pemimpin harus berlaku adil. Betapa perempuan atau suami istri itu adanya saling ridho. Dan yang ketiga, pentingnya persatuan, tidak usah bermusuhan. Itu poinnya di sana. Jadi bukan saklek. Ini supaya dipahami gampangnya, ojo nesunan wong loro. Kemudian perempuan ojo nganti bojone ora ridho. Pemimpin dengan imam ya. Tidak se-imam sholat ini, imam secara seluruh umum ya, imam yang kabir. Demikian. Jadi bagaimana tadi kata Pak Kasilan menanyakan sholatnya, bisa jadi sholatnya dia itu diterima sebagai amal soleh, tetapi pahala sholatnya masih tidak terangkat.
gara-gara ini mengikut salah satu dari yang 3 ini. Sebenarnya ada lagi hadis yang lain itu menyebutkan kalau seorang budak lari dia ada seorang atau yang lagi berperangan lari, begitu ada musuh dia lari melarikan diri, itu termasuk dia sholatnya nggak diterima. Jadi poinnya itu jangan jadi pengecut, jangan jadi pengecut. Nah makanya kalau saya rincikan di sini sesuai dengan hadis dari Ibnu Majah, hadis 971 dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Majah ya, dari riwayatnya Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas. Penekanannya adalah jadilah imam yang pemimpin yang baik. Tidak harus imam sholat loh ya, pemimpin semua dalam keluarga juga yang adil. Kemudian jangan sampai ada yang tersakiti, tidak terzolimi. Lalu yang kedua, antara suami istri itu jadilah pasangan yang harmonis. Meskipun sudah 2 atau 3 dasawarsa, tetapi harmonis sebagaimana pengantin baru ya, biar awet. Ini kata siapa tuh Pak Harfi ya dulu pasti Pak Mas Jales itu, meskipun pengantin lawas ben kekal ben abadi pengantinnya, maksudnya hubungan rumah tangganya, sering-sering datang pas akad, terutama pas pembacaan si suami berjanji itu ya. Masih ingat saya pas akad nikah ya, pas sigotnya itu membacakan. Jadi antara suami istri itu, oh ya biyen aku ya misalnya sekarang sudah 10 tahun 20 tahun ada yang melenceng kelingan meneh, oh jadi teringatkan. Itu kalau tidak salah Pak Harfi dulu pas Mas Dalas ya, saya di pinggir dekat kali itu ya mendengarkan, jadi ingat, oh iya benar juga. Jadi apa namanya, kalau pasangan lawas ini ya, kita kan pasangan lawas ya, maksudnya sudah lama nikahnya, pengen awet itu sering-seringlah ikut kalau ada yang akad nikah itu hadir, terutama pas pembacaan sigotnya. Supaya apa? Oh iya, mengingatkan. Oh jono sunan biyen ya koyo ngono, sampai mau nikah itu kan perjuangan ya. Gimana mau matur, mau nembung, perjuangan kan. Sekarang sudah jadi malah donesu ya, malah kerang-kerangan. Eman-eman, pertahankan. Kata ahli ini tuh begini, bahagiakan istrimu dengan satu saja ya. Satu ya, kalau Pak Ais tadi kan boleh 2 karena baru nanti beda lagi. Ini kalau maksud yang sekarang masih itu, pertahankan. Membahagiakan istri itu adalah tidak menikah dengan yang lain, udah dengan istri yang sekarang aja. Jenengan pun sama ibu-ibu ya, nggak usah nikahnya double ya, malah repot nanti bapak anaknya punya bapak dari mana ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf ada vulgar sedikit ini ya, jadi terpengaruh dari Imraati ini ya. Ada pertanyaan untuk minggu depan atau hari ini 1 menit? Tadi yang mau berbuat itu baterainya pecah. Ulangi Pak. Tadi kan yang dibahas masalah. Halo, diperhatikan. Itu kalau yang mau berbuat itu bahasa apa? Ya Allahumma janibna itu. Allahumma janibna, berdoa. Ya ketika mau berhubungan ini ya antara suami istri. Doanya itu baca apa itu? Oh, iya. Iya, ya. Minimal bismillah, ta'awudz, kan berlindunglah dari setan. Kalau mau panjang yang sesuai hadisnya Allahumma janibna minasy syaiton atau auzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak apa-apa ya. Ini kan dibutuhkan ya. Jadi apa namanya? Lebih praktis, ibadah praktis ya. Pak Yanto malah baca ayat kursi seping seket atau ya ibu ini langsung sama putih kesuwen ya. Oke. Nah, sudah dikode sama Pak Haji Rapto ya. Gitu ya Pak Badagi. Ada yang lain dari sisi selatan? Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kira itu ya.
yang bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.